Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang hidup yang benar ataupun hidup benar. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Begini firman Tuhan, 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi ini sekali lagi, dan hari ini sekali kami dapat berkumpul di live streaming ini. Kami percaya kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan tidak terbatas untuk bekerja dalam hidup kami. Melalui firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama pada saat ini, biarlah kuasa Tuhan nyata dalam setiap hidup kami. Hamba berdoa untuk semua yang dengar firman Tuhan ini saat ini, di mana mereka berada. Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Firman Tuhan yang berkuasa, yang bekerja melayani dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap menyalakan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Menurut kamus, masa yang sukar itu adalah, ini diterjemahkan itu dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli ini Alkitab Perjanjian Baru. Masa yang sukar ini diterjemahkan sebagai maksudnya sebagai masa yang sangat sukar. Bukan sekadar masa yang sukar, tetapi masa yang sangat sukar, masa kesusahan besar, suatu keadaan yang tidak dapat dikendalikan lagi oleh manusia, suatu keadaan yang tidak dapat dikontrol, yang tidak dapat dikendali lagi oleh siapapun di dunia ini, dalam segi atau dalam hal ekonomi, dalam hal politik, dalam hal sosial, alam semula jadi, dan sebagainya. Nah, inilah maksud masa yang sukar yang dalam bahasa aslinya. Apalagi saat ini, masa yang sukar ini bagi kita adalah pandemik. Pandemik. Dan baru juga semalam diumumkan pada minggu ini, 2 hari mungkin, atau yang hari Jumat, diumumkan oleh kerajaan Malaysia bahwa ada 3 saja negeri di Semenanjung yang tidak yang belum dilaksanakan PKPB. Yang semua yang lain sudah dilaksanakan PKPB untuk membenteras ataupun untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Jadi ini masa yang sukar. Dan di dalam Alkitab, di dalam 2 Timotius 3 ini, kalau kita baca seterusnya juga di dalam ayat yang kedua, dinyatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat hal dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ini yang firman Tuhan nyatakan. Hari-hari terakhir apa yang terjadi?
Bukan saja karena pandemi ini ekonomi turun dan ada yang dibuang kerja, tetapi secara diri sendiri juga mengalami itu masa-masa yang sukar. Dan kami juga, saya juga secara itu pribadi mengalami masa yang sukar. Anda juga mengalami masa yang sukar. Bahkan banyak gereja juga yang menghadapi masa yang sukar. Tidak terkecualilah gereja kita. Oke, dan gereja jelas kita sudah tutup karena masa-masa yang sukar juga. Tetapi walaupun gereja tutup, Tuhan tetap bekerja melalui kita. Kita tetap dapat melayani Tuhan, apalagi sekarang ini melalui live streaming. Kita tidak dapat mengelak atau menghindari masa yang sukar ini. Sebaliknya, kita harus menghadapinya. Kita tidak ada tempat untuk melarikan diri, mengelak dari masa-masa yang sukar ini. Kita harus menghadapinya. Jadi bagaimana kita menghadapi masa yang sukar ini? Kita menghadapi masa yang sukar ini dengan hidup benar. Sebab itu tajuk atau tema perkuasa hari ini adalah hidup benar. Kita menghadapi keadaan yang susah, yang payah, yang sukar ini dengan hidup benar. Bagaimana pula kita hidup dengan benar? Di masa yang sukar ini kita dapat hidup benar dengan yang pertama, mengenal Tuhan dan mendalami firman Tuhan. Masa yang sukar inilah masa kesempatan yang Tuhan beri kepada kita supaya kita lebih mengenal Tuhan dan lebih mendalami firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3:15, kalau kita baca 2 Timotius 3:15 berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Di sini firman Tuhan berkata, mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman di dalam Kristus. Kita hanya dapat mengenal Tuhan yang benar melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab. Amin. Tanpa Alkitab atau firman Tuhan, kita tidak dapat mengenal Tuhan yang benar secara pribadi. Ini bermaksud kita harus membaca Alkitab, tidak sekadar membaca, tetapi harus merenungkannya dan menyelidikinya, ataupun harus belajar lebih dalam firman Tuhan. Tidak semestinya harus tinggalkan kerja dan pergi sekolah Alkitab, tidak. Itu adalah panggilan khusus oleh Tuhan bagi mereka yang itu mau menjadi pastor ataupun melayani pada masa atau belajar di sekolah Alkitab. Tetapi ada banyak cara untuk belajar firman Tuhan, untuk mendalami firman Tuhan. Kita boleh baca setiap hari dan kita boleh tulis juga soalan, siapakah Tuhan, siapakah saya, apakah perintah Tuhan, untuk belajar lebih dalam lagi ini firman Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ibadah kita menjadi sia-sia tanpa mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah. Walaupun kita kuat, Anda kuat melayani Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, tetapi jika tidak mengenal siapa yang engkau sembah, yang engkau puji, dan tempat engkau beribadah itu, kepada siapa engkau beribadah, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Manusia tidak dapat hidup benar tanpa firman Tuhan, karena Tuhan menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Mari kita lihat dalam Yohanes 1:1.
Dalam Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah Tuhan, adalah Allah. Jadi tanpa mengenal firman Tuhan, tanpa tahu firman Tuhan, tanpa belajar firman Tuhan Alkitab, kita tidak dapat mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Mungkin kenal melalui perasaan, mungkin kenal melalui pengalaman ini waktu saya menyembah, saya mengalami ini, tapi tidak mengenal secara lebih dalam dan sungguh-sungguh. Karena Tuhan itu adalah firman, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah mulanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi tidak ada jalan lain untuk mengenal Tuhan lebih dalam, untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi, untuk mengenal siapa yang kita sembah, hanya melalui Alkitab, hanya melalui firman Tuhan. Nah, jelas di sini bahwa firman Tuhan ini jalan satu-satunya untuk kita mengenal Tuhan. Sebab itu Tuhan turunkan itu firman Tuhan, dan firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah manusia. Yesus sendiri setelah itu adalah firman. Dia sudah turun 2000 lebih tahun yang lalu dan nyata di tengah-tengah. Dan dia sendiri mengakui bahwa kitab suci, Alkitab, firman itu adalah firman Tuhan. Kalau kita lihat Paulus, Rasul Paulus, dia mengakui bahwa mengenal Kristus Tuhan, segala sesuatu tidak bermakna lagi. Dengan mengenal Kristus yang adalah Tuhan, segala sesuatu yang dia ada tidak bermakna lagi. Dalam Filipi pasal 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bukan sekadar mengenal, tetapi memiliki dan dimiliki oleh Tuhan. Bukan sekadar Paulus tidak puas hati dengan itu sekadar itu baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, tahu siapa Tuhan melalui itu firman Tuhan, tetapi dia mau supaya dia dimiliki oleh Tuhan dan dia memiliki Tuhan. Dan itulah yang harus ada pada kita, sampai kita betul-betul itu 100% saya dimiliki oleh Tuhan. Saya memiliki Tuhan, memiliki Kristus. Nah, ini yang Paulus itu perbuat dalam hidupnya dan pengakuannya. Dia menganggap semuanya sampah, semua ilmu yang dia belajar, yang dia tahu, bahkan hukum-hukum, dia lepaskan semuanya itu dan dia anggap sampah supaya dia memperoleh Kristus Yesus. Ini bermaksud dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mau lebih lagi itu masuk dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Rasul Paulus juga menghadapi banyak masa yang sukar. Saya pikir dan rasa dia lebih banyak menghadapi masa yang sukar daripada kita semua sekarang. Sampai berapa kali dia hampir mati, berapa kali dia ditangkap, dan berapa kali dia itu berada di tengah-tengah laut, dan itu kapal laut pun pecah dan rusak, dan mereka hampir tenggelam mati. Masa-masa yang sukar, dan bahkan dan akhirnya dia ditangkap dan dia disesat juga. Dia mengalami masa-masa yang
akhir hidupnya juga dia dipenjarakan di rumahnya saja dan dengan dikawal oleh askar-askar. Jadi sepanjang hidupnya selepas dia mengenal Kristus Yesus, dia menghadapi masa-masa yang sukar. Demikian juga kita tetap akan menghadapi masa yang sukar. Walaupun tidak ada pandemi, tidak ada COVID-19, tetap kita akan menghadapi masa yang sukar. Supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, supaya kita dapat mendalami firman Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Hidup dalam kebenaran bukan saja percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Memang setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup dalam kebenaran. Tetapi kita juga harus hidup di dalam kebenaran. Bukan saja menerima dan percaya, tetapi harus hidup di dalam kebenaran itu. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan, kepada Bapa, kecuali melalui Yesus Kristus." Kita percaya dan hidup di dalamnya. Dan pertanyaan saya adalah, adakah di masa-masa yang sukar ini Anda hidup dengan benar, yaitu hidup yang mengenali Tuhan dan firman-Nya lebih dalam lagi, lebih dekat lagi? Adakah di masa-masa yang sukar ini, dalam sehari adakah Anda membaca dan merenungkan firman Tuhan? Dalam masa-masa yang sukar ini, adakah firman Tuhan itu tetap dipegang dan tetap dipercaya oleh Anda semua? Apabila kita lebih mengenal Tuhan melalui firman-Nya, kita akan lebih hidup di dalam kebenaran. Kita akan lebih mengasihi Tuhan. Kita akan lebih rindu beribadah kepada Tuhan, rindu dan bersemangat mahu melayani Tuhan. Kita lebih mau hidup bagi Tuhan, lebih mau berkorban bagi Tuhan. Tidak tega membiarkan gereja di dalam kesusahan yang berat, tetapi tetap menyokong ke dalam doa, dan itu apa saja yang kita ada untuk sama-sama kita melayani Tuhan melalui gereja. Amin. Haleluya. Yang kedua dan terakhir, bagaimana hidup benar di masa yang sukar ini adalah dengan melakukan firman Tuhan, dengan hidup di dalam firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan bermaksud melakukan firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 juga di sini berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik." Amin. Nah, firman Tuhan, Alkitab itu menuntun manusia untuk hidup di dalam kebenaran. Kita dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya untuk hidup di dalam kebenaran. Dan dengan demikian, kita yang kepunyaan Allah ini, kepunyaan Tuhan ini, diperlengkapi dengan perbuatan yang baik. Ini bermaksud, perbuatan yang baik ini adalah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada di dalam firman. Kita hidup di dalam hidup yang telah diubah oleh Tuhan, hidup yang telah mengalami perubahan, yaitu hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana hidup yang menyenangkan hati Tuhan itu? Hidup yang melakukan firman Tuhan dan hidup yang terus tinggal di dalam firman Tuhan. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat 4.
Yohanes 15:4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Perbuatan kita hanya akan menjadi benar jika kita hidup di dalam kebenaran dengan melakukan kebenaran itu. Kita hanya dapat melakukan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, waktu kita hidup di dalam kebenaran itu, dalam firman itu. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam firman-Ku, tinggallah di dalam firman, hiduplah dalam firman Tuhan, dan hiduplah untuk melakukan firman Tuhan. Itu arti kata lain dari apa yang Tuhan Yesus sudah katakan. Jangan jadi seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Yaitu dia mendirikan, dia buat rumahnya di dasar yang tidak kuat, yang tidak kokoh. Yaitu hidup di luar firman Tuhan, yaitu hidup di luar Kristus. Sekali datang banjir dan ribut, rumah itu roboh dan rusak. Sekali datang masa yang sukar, masa yang sangat sukar, masa yang tidak dapat dikontrol lagi, yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia lagi, dan hidup orang bodoh ini mengalami kerusakan yang besar. Rohaninya pun rusak, akhlaknya rusak juga, dan akhirnya tubuhnya menjadi sia-sia, dirosakkan karena tidak hidup di dalam itu firman Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Tetapi jadilah seperti orang yang bijak, yang mendirikan rumahnya di atas batu, yaitu dasar yang kuat, yang kokoh, yaitu kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup di dalam Kristus Yesus. Walaupun mengalami masa yang sangat sukar, yang masalah yang besar, yang tidak dapat dikendalikan, dan hidup tetap berjalan dan tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yesus Kristus, hidup tetap penuh dengan pengharapan dan juga sukacita. Pertanyaannya adalah, adakah Anda hidup melakukan firman Tuhan? Adakah Anda hidup sesuai dengan perintah Tuhan? Bukan esok, bukan lusa atau bulan depan, tetapi marilah kita hidup pada saat ini, pada ketika ini, pada waktu ini, pada sekarang ini, sesuai dengan perintah Tuhan. Marilah kita hidup melakukan firman Tuhan pada hari ini, pada saat ini, pada ketika ini, pada sekarang. Amen. Haleluya. Kesimpulannya adalah, di masa kesukaran ini, marilah kita hidup benar dengan yang pertama, mengenal Tuhan, dengan mendalami firman Tuhan, belajar firman Tuhan tadi, dan kita melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak